Nah, Gibran mengambil momentum ini, kalau memang PS mengendorse, dirikan Joko Widodo Center, beri hope kepada generasi yang sekarang ini sebetulnya sudah 50% ke bawah. Hope itu maka lahir beberapa waktu yang lalu, kabur aja dulu deh. Saya misalnya berteriak bagaimana dari tahun 91 sebagai orang di bisnis kreatif, venture capital real, berjuang duduk di Kadin, ya kan? Punya membina animator di Bali sejak 91 sampai 100 kakak. Untung sekarang ada Jumbo yang hebat itu, bisa jadi cantelan. Tapi enggak ada itu. Bisnis yang disupport oleh venture real dari intangible menjadi tangible, enggak ada. Kenapa tidak dilakukan di Joko Widodo Center? Kumpulkan orang-orang biasa dan Anda juga akan bisa bicara lebih dari 7 menit, ya kan? Berbagai topik, tidak gagap seperti hari ini gitu. Di Joko Widodo Center kumpulin anak-anak muda kembali membaca novel bermutu. Bagaimana sekarang orang yang PPDS saja tingkat sekolah kedokteran kehilangan rasa budi, tidak terasah karena tidak membaca novel bermutu. Nggak kenal harimau mau tarlubis, padahal premisnya bunuh harimau di dirimu terlebih dahulu. Mainkan di Joko Widodo Center gitu. Anda masih punya waktu panjang, kalau memang Allah berkehendak, disambut. Wah, sosok ini mengembalikan marwah apa yang dulu didukung oleh publik. Ayahanda Anda orang biasa yang hebat tampil kembali itu. Jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan, ya kan? Kalau saya sebagai wapres Pak Gibran juga tidak ada masalah sebetulnya kalau dilihat paparan yang sudah ada dari dua pembicara sebelumnya, dan kalau itu diteruskan juga masalahnya begitu ruwet gitu. Nah, premis yang terakhir Bang. Sampai kapan heboh ini harus terjadi? Sementara kan kita bisa merasakan gitu ketulusan seorang pemimpin. Isu pemakzulan ini kan dugaan saya ya, para jenderal yang sangat saya hormati. Seandainya Pak PS itu meninggal, kalau saya salah tolong diralat, mohon maaf. Dan mereka tidak ingin presidennya adalah sosok Gibran yang dianggap tidak kompeten. Bisa jadi dugaan itu benar gitu. Karena saya lihat memang bicara 7 menit berbagai topik kan gak nyambung gitu. Bukan saya ingin merendahkan, tidak. Itu saya katakan momentumnya untuk dia bangkit itu bisa gitu. Nah, kalau seorang muslim atau katakanlah kita berpancasila gitu. Masa sih berharap pemimpin kita meninggal? Iya kan? Yang diajarkan oleh buyut saya di kampung dulu, mendoakan pemimpin. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur pemimpin kami, bersihkan hatinya ya Allah, punya kesempatan mensejahterakan rakyat gitu. Ayahanda saya kebetulan berpulang 82 tahun karena sirosis. PS hari ini 73 kalau nggak salah ya. Benar? Kenapa kita tidak mendoakan beliau panjang umur? Dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PS hari ini semuanya menurut saya pro rakyat. Yang menjadi persoalan adalah setiap apa yang dilakukan ada salahnya aja gitu. Bola menang, beli Rolex dipersoalkan. Padahal itu setahu saya ide mendadak, telepon distributor, pasti distributor bayar pajak gitu. Terus kita memaksakan seorang PS seperti Mandela ketika memberikan puisi Invictus, mendorong tim rugby-nya juara dunia dalam setahun. Kan beda. Gak mungkin juga mengcopy itu gitu. Setiap orang punya langgam sebagai pemimpin. Nah, Invictus sebuah hal kalau Bapak dan Ibu menonton, itu saya berkali-kali ingin menontonnya. Bagaimana seorang presiden datang ke lapangan rugby memberikan sebuah puisi
untuk menggerakkan the power of heart to be a winner just 1 tahun juara dunia. Kekuatan puisi, kekuatan kata gitu. Nah, kita mengkritik itu justru dia mengalirkan ke riang gembiraan. Kita bisa masuk babak keempat, belum pernah terjadi. Jadi di tengah kelelahan kita bisa cek itu di kognitif bias kognisi sampai level desa warga kita hari ini. Yang mereka inginkan hari ini adalah bagaimana besok bisa makan, bagaimana bisa besok anak sekolah, bagaimana kalau sakit bisa dirawat dengan baik, bagaimana keadilan itu tegak. Saya belum menemukan orang setulus PS, bukan saya mau menjilat gitu, bukan karakter saya demikian. Ke Pak Jokowi pun boleh dilihat, di mana menyimpang saya kritisi. Dan as a friend, 22 Oktober, sejam saya datang, orang pertama, belum ada media kala itu. Cek aja karena ada di IG saya. Dan kita bercanda, bercandanya gini, Pak, kenapa Anda angkat Gibran dan seterusnya? Kita bilang, emang nepotisme itu di mereka itu terjadi kok. Nggak usah jauh-jauh, mbahnya reformasi, bikin partai, Pak Amin Rais, ketua umumnya menantu. Semua begitu. Semua begitu. Jadi kawan ini sur juga kan. As a friend Pak Jokowi sur juga dia. Terus setelah terjadi kita mau salahkan. Mau bubar-bubaran. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih seorang leader, tentara, ya kan, orang yang bijak menurut saya dan sudah selesai duniawinya. Saya tahu bangsa ini mau dibawa kemana dan saya pribadi sangat optimis dan saya yakin juga di banyak daerah sekarang mendukung Presiden Prabowo dan bukan ribut lagi urusan makzul dan tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI ya, harga mati. Ya, penyampaian dari Pak Iwan Piliang ya, teman-teman tadi sudah dengar. Saya juga sudah ulas di video saya sebelumnya. Ini part 2 ya. Saya akan coba baca bagaimana pendapat teman-teman kita saja di video ini. Kalau Prabowo nggak tarik Gibran jadi wakilnya, Prabowo nggak mungkin jadi presiden. Lihat dulu, Prabowo udah berapa kali ikut calon nggak naik-naik. Ini semua pengaruh populer Jokowi. Ada pengaruhnya juga, tapi nggak semua ya. Yang terhormat Bapak Presiden dan Wakil, prinsipnya kerja terus pantang mundur, jangan hiraukan orang-orang yang bikin gaduh negara. Kasihan rakyat jelata yang ikut gusar mendengar huru-hara orang-orang munafik. Lindungi Gibran sepenuhnya. Makasih. Kalau saya seorang pembisnis dan seorang investor, ya hanya fokus berbisnis dengan aturan hukum pemerintah, bangsa, negara Indonesia. Sesuai aturan prosedur dalam berbisnis di pemerintah, bangsa, negara Indonesia yang dipimpin oleh Om Prabowo Subianto. Gitu bro. Dan mereka pada tidak sadar bahwa semakin presiden dan wakil presiden dijelek-jelekkan, yang ada malah simpati masyarakat semakin tinggi. Dan ini terbukti pada saat pemilu 2024 di daerah pelosok masyarakat semangat ya, semangat nonton debat capres. Tapi setelah melihat Pak Prabowo dicecar sama Anies dan Ganjar yang dengan percaya dirinya, ternyata masyarakat terpencil lebih simpati dengan Pak Prabowo yang mungkin sehingga mencoblos beliau ya. Kalau Pak Presiden Prabowo ya tidak ada masalah dalam pencalonan presiden, terutama Gibran jadi wapres saja sampai melanggar hukum dan menabrak konstitusi, ya jelas-jelas harus dimajukan. Inilah resiko demokrasi ya, tinggal gimana promosi untuk semua untuk pegang jabatan, karena autobiografi dan biografi tidak transparan. Tolong semua pejabat riwayat pendidikan formal transparan dari ijazah SD, SMP, SMA, dan S1. Ayo diliput. Bagi rakyat adalah akan selalu mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran.
Jika bisa 2029 juga terpilih lagi. Bagi yang kalah pilpres kemarin ya, jika nggak mau bantu membangun bangsa ini, maka jangan jadi pengganggu atau virus jahat. Tunggu 2029 dan bertarung lagi lah kalian jika ingin berkuasa. Itu pun jika mayoritas rakyat mau pilih kalian. Para mantan purnawirawan pikirannya pesimis mendahului Allah. Harusnya mendoakan Bapak Presiden Prabowo panjang umur, sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, memimpin negeri Indonesia bersama Wapres Gibran menuju Indonesia Emas. Undang-undang dirubah hanya demi naiknya si Gibran. MK dilecehkan hanya demi naiknya si Gibran. Demokrasi dihancurkan dengan cawe-cawe dan memaksa aparatur negara demi naiknya si Gibran. Dan akademisi semua tidur. Ngorok tidak ada suaranya padahal tataran negara sedang digerogoti. Dirusak, maka si Gibran layak dimajukan. Pangeran Makubumi dan Raden Mas Garendi menganggap Paku Buwono II telah mengkhianati rakyat dan agama Islam dengan bersekutu dengan dengan VOC ya. Sejatinya zaman sekarang banyak kalangan yang berpihak pada kegelapan seperti yang pernah dilakukan oleh PB2 ketika berpihak pada VOC Fox, sehingga membuat perjanjian Surakarta 1749 yang berisi penyerahan kedaulatan negara kepada VOC. Wahai jenderal yang sudah tak bertugas yang ingin memakzulkan Gibran, kalian sudah tidak berguna. Kalian jadi jenderal digaji negara. Ingat, Prabowo jadi presiden karena bergandengan dengan Gibran. Kalian sudah pada tua, jangan kekacaukan bangsa ini, memalukan. Jadi banyak sekali mengatakan bahwa tanpa Gibran, ya Pak Prabowo juga nggak bisa jadi presiden. Ya memang saya melihat sih ya kurang lebih seperti itulah. Pengaruh Gibran lewat Jokowi ya cukup besar untuk kemenangan Pak Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain ini desakan rakyat teman-teman, desakan rakyat Indonesia, dan ya bisa-bisa saja sebetulnya meskipun tidak mudah dan tidak gampang ya. Tapi harus ada dasar-dasar alasan yang kuat ya. Saya nggak nyangka kalau pialang ini cuma cari aman sejak Jokowi sampai Prabowo. Dari dulu Pak Prabowo ndak masalah. Yang masalah tuh Jokowi Gibran, ketua MK, paman si bocah itu ya. Kemudian mereka tidak mengganggu Prabowo, tapi Gibran yang tidak layak untuk menjadi wapres ya. Masyarakat Indonesia yang pilih Prabowo Gibran sesuai dengan undang-undang pemilu, tidak ada satupun yang bisa memakzulkan wakil presiden. Itu satu paket yang dipilih seluruh Indonesia ya. Di daerah suasana tenang-tenang saja dan bekerja atau beraktivitas semangat cari uang, makmur tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Saya nggak lelah Pak Iwan, kapasitas wapres kita sekarang menyedihkan. Maaf. Semakin cepat Gibran mengundurkan diri, rakyat banyak yang sepakat karena memang belum layak sebagai wapres. Begitu juga Prabowo semakin senang agar tidak gaduh. Purnawirawan Jenderal tidak akan mengganggu Presiden Prabowo karena tujuannya hanya ingin melengsarkan Gibran sebagai wapres yang tidak punya kualitas. Keadaan sudah sangat genting sampai-sampai Bajar Senior yang mempopulerkan istilah kejokowian turun gunung ya. Sukses selalu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jangan hiraukan suara di barisan sakit hati. Maju terus Pak Presiden dan Wakil Presiden. Jangan ganggu Gibran. Pertama, pemakzulan Gibran diusulkan oleh para mantan purnawirawan yang dalam Pilpres 2024 kemarin sebagai tim sukses paslon tertentu yang kalah, sehingga dipertanyakan latar belakangnya. Lebih kepada kepentingan pilihan rakyat atau sesuai hasil pemilu, atau kekecewaan politik karena jagonya kalah. Publik kan membacanya begitu karena kecewa dan menyebutnya barisan sakit hati adalah penilaian yang wajar.
Beberapa dari kelompok purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan itu dulunya juga terlihat ikut berdemo di KPU 18 Maret 2024 menolak kemenangan Prabowo Gibran. Yang kedua, bila terjadi pemakzulan Gibran itu yang paling bertanggung jawab yang presidennya, karena yang berkehendak sampai berkali-kali meminta izin kepada Jokowi agar Gibran bersedia menjadi wakilnya ya Pak Prabowo sendiri. Karakter disiplin militer kesatria prajurit seperti Prabowo biasanya pantang menjilat pundaknya sendiri. Yang ketiga, seandainya yang mau disalahkan juga MK atau Mahkamah Konstitusi karena dianggap melakukan kecurangan meloloskan Gibran, tetapi apakah tidak munafik dari semua capres ketiga-tiganya, Anies, Ganjar, dan Prabowo, ternyata juga bersaing memperebutkan Gibran. Sudah tahu pelanggaran etik kok mau dijadikan wakilnya? Ini kan karena kalah saja. Coba kalau Gibran bersedia jadi wakil paslon lain, pasti juga tidak disalahkan, kan? Awal persaingan memperebutkan Gibran adalah satu, Puan Marani dari PDIP memanggil Gibran dan mempertemukan Ganjar Pranowo agar bersedia menjadi paslon 03. Jawabannya Gibran tidak mau sehingga akhirnya ditetapkan Ganjar berpasangan dengan Mahfud MD. Yang kedua, Pak Ahmad Ali dari pihak Anies Baswedan juga mempertemukan Gibran dengan Pak Anies. Tetapi jawaban Gibran kepada Anies juga tidak bersedia. Akhirnya, ketika diminta Prabowo untuk menjadi wakilnya, Gibran bersedia. Konon sampai 5 kali Prabowo meminta kepada Jokowi agar putranya itu bersedia menjadi wakilnya. Nah, apa tidak munafik kalau ketiga capres semuanya juga sudah ketemu dengan dan menginginkan Gibran menjadi wakilnya? Katanya sudah tahu pelanggaran tetapi kenyataannya pada menginginkan semua. Sepertinya politik sudah lazim seperti di atas, tinggal kepentingannya bagaimana. Bukankah dalil politik itu berbunyi in politik permanen ya. Jadi kalau kita melihat di sini dalam politik ya tidak ada teman abadi ataupun musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Nah itu saya setuju ya. Mungkin itu saja lah ya teman-teman. Jadi makanya saya katakan tidak gampang ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Salam dan sampai jumpa.